Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita untuk pagi ini memang sedikit berbeda. Cuman kita project, nah ini kita coba pembelajaran sedikit mereview sebetulnya, mereview tapi ada materi baru. Nah, kemarin kalian kan project mengerjakan apa? Yang terakhir, market, peta, kayak gitu ya. Saya tanya, masih ingat nggak materi informatika terakhir? Dekomposisi. Dekomposisi selain dekomposisi apa lagi? Q. Oh iya. Stack and Q itu ya. Stack and Q. Nah itu nanti materinya masuk di bab berpikir komputasional. Nah hari ini kita akan nyambung ke sana, tapi nanti berkaitan dengan validitas sumber data. Apa sih itu? Nah, kalian pernah nggak? Misalkan kalian dapat tugas dari mata pelajaran apapun itu ya, misalkan geografi, ekonomi, atau mata pelajaran lainnya. Terus kemudian kalian langsung nyari bukan di Google, itu bisa dijamin nggak validitas? Belum. Kenapa? Karena belum selesai informasi yang diberikan oleh ChatGPT itu akurat. Oke, akurat. Ciri-cirinya apa menurut Mas? Bukan kita 2007 tapi ChatGPT ngomongnya 2006. Oke, jadi lebih ke keakuratan data ya. Aslinya 2010 kan. Menteri yang namanya Stella itu lupa. Itu kan pernah nyoba ChatGPT itu nanya tentang kebiologisan gitu pokoknya. Terus si Stella ini tuh ngawur nanya ke ChatGPT tapi tetap dijawab sama ChatGPT seolah-olah itu ada. Padahal nggak ada. Padahal enggak. Berarti kamu menentukan oh ini tuh valid, ini enggak. Jadi kalian tahu ciri-cirinya sebuah sumber data itu bisa dipakai atau tidak. Dengan ngomong mengidentifikasi menjelaskan menurut data mereka KBBI. Nah, nanti akan saya bagikan kertas-kertas ini untuk kalian isi. Terus kertas ini isinya apa sih? Nah, saya bagikan dulu. Isikan per kelompok dengan studi kasus yang berbeda-beda. Anggota kelompok, terus ada kelas, terus di bawah kelas silakan ditambahin ya. Silakan ditambahin studi. Saya bagi ya. Bagian temanya adalah merokok apa ya? Vape. Vape itu lebih aman daripada rokok. Siapa yang mau ambil tema ini? Wah, oke, 4 versus 1. Yang berikutnya, temanya adalah AI akan menggantikan pekerjaan manusia. AI menggantikan pekerjaan manusia. Silakan ditulis studi kasus AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Berikutnya, rebutan ya. Pembelajaran daring lebih efektif daripada tatap muka. Kita dengar. Oke. Pembelajaran daring lebih efektif dari tatap muka. Tema. Ini temanya ya. Yang berikutnya silakan diperhatikan bahwa makan malam di atas jam 8 malam menyebabkan kenaikan berat badan. Plastik tidak aman untuk lingkungan. Silakan ditulis di kertasnya di sini ya. Studi kasus plastik tidak aman untuk lingkungan. Kan sumber informasinya saja, nggak usah artikelnya, isinya nggak usah. Cukup misalkan kompas.com, terus Brainly, misalkan kayak gitu. Sampai 5 ini terpenuhi. Jadi ditulis nama webnya saja. Terus di sini kalian kasih centang-centang ya. Oh dia secara currency dia memenuhi unsur. Dia secara relevan dia memenuhi. Dia authority-nya nggak memenuhi.
Jadi tinggal ditanya-tanya aja. Menunjukkan dari crack, currency, relevance, authority, akurasi, dan buku. Nah, saya akan menjelaskan ini sebentar untuk kalian pahami. Kemudian nanti kalau kalian sudah memahami crack ini, kalian cari sumber data yang berkaitan dengan informasi masing-masing kasus tadi. Misalkan tadi si kelompoknya Nana, kasusnya adalah merokok vape itu lebih aman daripada merokok apa ya namanya, tembakau misalkan, atau rokok bakar misalkan. Nah, kau bisa valid. Ini diambil dari Universitas Negeri California, benar nggak? Kalau saya salah ya. California itu unsur yang pertama adalah kapan informasi tersebut dibuat atau dipublikasikan, atau kapan informasi tersebut terakhir diupdate. Informasinya diupdate nggak? Jadi kalian cari ya artikelnya itu kapan dibuat. Misalkan ada yang mengatakan bahwa pembelajaran daring temanya aja itu lebih efektif, tapi ternyata artikel itu dibuat waktu 2020. Untuk hari ini apakah lebih efektif? Itu kan masih dipertanyakan. Itu saja sih. Misalkan begini, saya mengatakan bahwa ini hari ini tanggal 1 November 2024 saya mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Valid nggak? Nah, enggak, karena hari ini saya mengatakannya. Tapi kalau 2 minggu yang lalu saya mengatakannya, itu masih valid. Ada nambah. Itu webnya itu sudah memenuhi unsur itu. Terus siapa audiensnya? Kira-kira tulisan yang kamu baca itu untuk siapa? Untuk masyarakat umum, untuk mahasiswa, atau untuk praktisi seperti itu, relevansi. Nah, apakah informasi itu yang kalian dapatkan dari websitenya nanti itu sudah sesuai dengan apa yang ingin kamu cari atau yang kebutuhan kamu? Masing-masing website itu ada yang namanya domain. Domain itu yang paling umum .com, .co.id. Tapi selain itu ada banyak sebetulnya. Contohnya adalah .edu, .gov.org. Edu itu maksudnya education, pendidikan. Gov itu government atau pemerintahan. .org itu organisasi. Jadi semacam ya bisa company, bisa apapun itu ya. Jadi website yang terpercaya itu biasanya ciri-cirinya bisa edu, gov.org atau .com. Ketiga ini totalitas. Nah, ini yang sangat penting. Dari mana informasi itu didapatkan? Jadi bukan hanya melihat dari nama websitenya, tapi juga lihat siapa yang menulis. Siapa yang menulis? Sebetulnya ini intinya adalah sebuah informasi itu kalian coba gali lagi apakah informasinya itu sudah benar atau tidak gitu ya. Apakah sumber informasi yang kalian baca itu sudah memenuhi apa yang ingin kalian cari. Jadi saya ada gambaran seperti ini. Kamu pernah nggak misalkan tiba-tiba dapat SMS atau WA yang intinya itu minta duit dari nomor yang nggak terkenal, intinya itu atas nama apapun itu ya, kita itu dia ngaku kenalan kamu, ngaku teman lama kamu, tapi pada akhirnya itu intinya minta duit. Nah itu tujuan dari sebuah tulisan itu apa? Ini ada sedikit cerita ya. Kemarin ini beneran, ini kisah nyata. Kemarin itu SMA PJ itu mau kena penipuan. Nah, tahu ceritanya? Jadi ada orang mengaku wali murid. Dia bilangnya itu sudah mendaftarkan anaknya di sini, sudah bayar SP. Ini di nama website. Terus di sini kamu tulis website itu memenuhi unsur ini nggak? Disilang. Terus nanti saya tanyain. Plastik tidak aman untuk lingkungan. Argumen kalian apa? Setuju? Kalau setuju, kenapa? Terus kamu ambil referensinya dari mana? Dari website yang ini. Terus kenapa website ini bisa dipercaya?
karena mengandung unsur-unsur apa akurasi, authority. Terus kalau nggak mengandung unsur ini, itu website yang mana yang nggak bisa dipercaya? Kamu harus menemukan itu. Oke. Coba diskusi. Kecerdasan buatan AI semakin hari mulai dari Boleh nggak ya? apakah AI akan menggantikan manusia? Bisa menjadikan rujukan. Terus website mana yang tidak bisa menjadi rujukan? Ini kayaknya sudah sonor atau ini kenapa? Kok nggak bisa jadi rujukan? Oh karena currency-nya dia nah, itu kamu harus jelasin. Oke? Ini semuanya. Iya, Oh, keren. kalau nggak valid atau nggak memenuhi unsur itu kamu silang. Timbilipi. Aku timbilipi abi. Jadi ini kalian isi ya dengan nama websitenya. Terus nanti kalau memenuhi itu dicetak, kalau nggak memenuhi silang. Terus kalian harus siapin satu argumen tentang ini. Makan di atas tuh, kamu setuju nggak? Itu bikin gendut atau nggak setuju nggak apa-apa juga. Aku sama setuju tapi masih dengan alasannya. Iya, Alasannya diambil dari website yang mana? Yang valid. Terus kamu harus menjelaskan yang nggak valid itu yang mana sih? Yang nggak valid itu ya? Tidak tahu. Dari yang nulis apa? Saya. Ini website universitas. Siapa nulis? Tidak tahu, makanya aku mencoba mencari. Cari ya, cari ini. Terus diambil sampai. Iya, kalau tadi dokter kan Indonesia. Ada dokternya juga. Oh ya, jadi kan kita tuh bisa selama lebih 5 hari. Soalnya tadi tuh Udah kayak apa sesuatu terus stres. Kan satu ada perluasan itu sebenarnya itu cuma tipu-tipu doang. Karena yang ada yang lagi Belum, Mbak. Kalau di sini kan kalau ini ya contohnya, kasusnya kan menggantikan pekerjaan manusia. Tapi ini AI itu nggak bisa gantiin pekerjaannya secara langsung, tapi cuma mengganti cara bekerjanya manusia. Itu kan cara bagi manusia. Caranya, tapi pekerjaannya sendiri nggak bisa. Kan hanya alat yang digunakan manusia untuk membantu pekerjaan. Iya. Jadi apakah kita kontra? Apakah kita perlu? Tapi kalau sampai gitu kan kan banyak orang-orang yang jadi pengangguran gitu Iya. apa sih? Kayak Kalau misalnya yang Kalau apa-apa dibantu AI bisa PHK besar-besaran dong. kayak itu loh yang di Kita batasin yang aja. di mana ya? Kita batasin aja dalam konteks ini AI-nya itu benar-benar gantiin manusia. Contohnya mesin ini anggap aja yang ngarang aja ya. AI-nya tuh bisa nyetempel gitu. Atau nyetempel satu produk. Kalau kata aku, tujuannya iya, soalnya itu begitu penggunanya secara langsung. Soalnya yang tadi cuma satu orang doang, yang kayak kode-kode kan cuma cuma satu orang. Jadi kita kontra, bro. Kita Netral. apa sih? Setuju nggak bahwa AI itu Setuju. menggantikan? Harus setuju ya bro. Membantu. Nggak setuju. Nggak setuju. Jadi kontra. AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Menurut kok bisa iya bisa enggak? Bet? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa. Kita setuju bisa digantikan. Tapi kalau pas argumentasi kita sebutkan, tapi memang ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa digantikan. Contohnya seperti guru sama apa? Apa? Oh, sweet. Nah, kamu lihat sebentar. Apa guys? Wikipedia. Selain Wikipedia, Brandly, apalagi sumber yang menurut kalian itu sangat apa ya? Kurang valid ya? Brandy banget. Brandy. Brandly. Brandly apa? Brandy. Kalian diskusi bersama kelompok, kemudian menganalisis, mencari tahu sumber data yang valid dengan yang tidak.
Nah, sekarang saya minta per masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan studi kasusnya tadi. Lalu disebutkan sumber data yang valid yang bisa diambil jadi rujukan itu mana saja, terus yang nggak valid itu mana saja. Nah, itu deh. Mulai dari sebelah kanan saya, putar sampai sini. Silakan. Dari Silakan. Saya memilih lebih dalam pengambilan video kali ini ya. Jadi kalian tuh keren-keren. Jadi dari kelompok kami mendapatkan studi kasus pembelajaran dari lebih efektif dari pembelajaran tatap muka, yang dimana kita lebih menuju kepada kontra karena pembelajaran daring sendiri di era sekarang sangat tidak seberapa efektif karena mengurangi interaksi sosial kepada teman-teman sekitar kita. Kayak pasti kita akan merasa ngantuk, bosan dan lain sebagainya, dan materi yang dikasih oleh guru di pembelajaran daring itu tidak akan tersampaikan dan tidak bakal kita serap dengan apa ya? Dengan apa? Dengan baik, dengan maksimal. Nah, terus beberapa informasi yang dari sumber informasi yang kita dapatkan yaitu dari Republika Online, Skota ID, Aku Belajar ID, Sonora ID, dan Universitas Gadjah Mada ID. Yang menurut kami lebih relevan dan lebih akurat itu dari Universitas Gadjah Mada karena beberapa dari mahasiswanya itu juga menceritakan bahwa dengan mereka kuliah online dan kuliah secara tatap muka itu lebih relevan di tatap muka daripada di online. Sementara situs yang menurut kita bersama itu kurang banget itu ada di Sonora ID karena untuk efektivitasannya sama relevannya itu sangat kurang. Ya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Nah, jadi untuk studi kasus ini saya dan kelompok saya atau ya kelompok kami lah ya itu lebih ke pro kalau AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi tentunya dengan berbagai catatan karena sejatinya AI itu dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi kalau kita analogikan bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia itu bisa benar bisa salah. Karena contoh beberapa pekerjaan yang nggak bisa digantikan AI sendiri itu ada misalnya psikolog atau enggak guru atau bahkan atlet. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut itu membutuhkan suatu ikatan emosi. Nah, sedangkan AI itu nggak punya ikatan emosi tersebut. Terus di sini kita tentunya juga sudah mengambil dari berbagai sumber. Di sini sumber-sumber yang kami ambil ada dari website universitas, Brainly, Wikipedia, dan juga Kompas. Untuk yang paling akurat atau yang paling sumber yang paling bagus menurut kami di sini ada Binus sama Kompas karena setelah kita baca-baca itu memang jika dibandingkan dengan website lainnya itu paling valid. Sedangkan yang menurut kami di sini kurang relevan atau kurang secara harafiah itu brandly.co.id karena sejatinya Brandly itu website yang dibuat untuk forum diskusi. Jadi siapapun itu bisa join di forum diskusi tersebut tanpa adanya otoriter yang jelas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat ya dari argumen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya bagus-bagus. Terus sudah menyampaikan sesuai dengan tingkat validitasnya tadi. Dan sudah bisa membedakan mana sumber informasi yang valid dengan yang tidak. Nah, artinya di sini tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi kalian luar biasa lah untuk materi kali ini. Tepuk tangan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Setelah ini untuk lembaran tadi bisa dikumpulkan kembali. Kita jangan patah semangat ya dalam belajar. Tetap semangat dan kita lanjut kembali ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.